Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Sagita Haryati, Riza Yanwarsi, dan Ayu Yunesti. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban memiliki suatu hubungan timbal balik, artinya seseorang yang telah mendapatkan haknya harus melaksanakan kewajibannya ataupun sebaliknya, seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya harus mendapatkan haknya. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun pengertian pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ada banyak jenis pelanggaran HAM. 2. Jenis pelanggaran HAM yaitu pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak berakibat pada hilangnya nyawa seseorang atau hilangnya hak seseorang. Tetapi pelanggaran ini tidak bisa dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, karena pelanggaran ini tetap membahayakan hak-hak seorang individu. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti dan diperbaiki secepat mungkin. Yang kedua yaitu pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran hak asasi manusia baik terhadap individu maupun kelompok yang berakibat pada tercabutnya hak asasi manusia seseorang atau bahkan sekelompok orang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riza Yanwarsi. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia dan upaya penegakannya. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Yang pertama pada zaman Orde Baru di mana kebebasan berpendapat dikekang. 2. Kasus pencurian yang mengambil benda milik orang lain. 3. Kasus perusakan benda milik orang lain. 4. Kasus penghinaan atas diri orang lain yang merendahkan harkat dan martabatnya. 5. Kasus pelanggaran pelarangan seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 6. Melakukan penganiayaan terhadap seseorang, baik yang tidak menimbulkan kerusakan atau cedera maupun tindakan yang menyebabkan luka. Yang ketujuh, bullying atau tindakan intimidatif serta perundungan lainnya. Contoh kasus pelanggaran HAM berat. Yang pertama, pembunuhan Munir. Munir Said Talib adalah seorang aktivis HAM yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang yang tertindas. Bahkan, Munir menjadi salah satu anggota Kontras pada masa itu, sebuah komisi yang mengadvokasi orang-orang yang hilang, diculik atau dihilangkan. Selain sebagai advokat, Munir juga merupakan sosok pengkritik pemerintah Orde Baru yang dianggap banyak melakukan penyelewengan. Konspirasi pembunuhan terhadap Munir Said bin Talib hingga saat ini masih belum mendapat titik terang. Negara hanya menghukum pelaku lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual. Munir Said bin Talib lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 dan meninggal di Jakarta di dalam pesawat jurusan ke Amsterdam 7 September 2004. Pada 20 Desember 2005, Policaprus Budi Hari Priyatno dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Policaprus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik di dalam makanan Munir karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cirut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan, Policaprus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar di agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik. Yang kedua, peristiwa Tanjung Priok 1984. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 12 September 1984. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan anggota Bintara ke Masjid Asada yang berlokasi di Tanjung Priok. Bintara tersebut memerintahkan pengurus masjid untuk menurunkan spanduk-spanduk yang berbau kritik terhadap pemerintahan saat itu yaitu Orde Baru. Mendengar permintaan ini, pihak masjid menolak untuk melepasnya karena memang sudah prinsip dan kebebasan mereka untuk berpendapat. Tidak terima anggota Bintara yang ada melepas paksa spanduk-spanduk yang ada di masjid tersebut. Sayangnya mereka gegabah dan tidak melepaskan alas kaki terlebih dahulu. Padahal ada batas suci di mana mereka harus melepaskan alas kakinya. Hal ini menyulut kemarahan para pengurus masjid dan warga sekitar karena sangat tidak sopan. Akhirnya mereka membakar motor dan memukuli para Bintara yang masuk tanpa izin dan tanpa melepas alas kakinya. Menyikapi hal ini, pengurus masjid dan warga sekitar yang ikut dalam penyerangan tersebut ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. 2 hari kemudian, warga Muslim Tanjung Priok melakukan demonstrasi untuk mendukung dan meminta kebebasan teman-teman mereka. Situasi mereka memanas karena pihak militer tidak menggubris tuntutan mereka. Akhirnya terjadi kericuhan di mana pihak militer menembaki para demonstran untuk membubarkan mereka. Berdasarkan hitungan resmi, peristiwa ini menyebabkan 24 orang tewas serta 54 orang terluka. Akan tetapi, menurut perkiraan, ada lebih dari 100 warga Tanjung Priok yang tewas, hilang, ataupun terluka pada saat demonstrasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Yunesti. Kasus Marsina. Marsina adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan suara edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi Marsina bekerja PT Catur Putra Surya tidak terlalu setuju dengan himbauan ini. Mereka menolak himbauan ini karena akan meningkatkan beban operasional pabrik dari mengurangi margin keuntungan. Akibatnya Marsina dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Selain berunjuk rasa, Marsina beserta 13 perwakilan buruh juga melakukan diskusi diplomatis dengan pihak pabrik. Mereka berharap bahwa pihak perusahaan akan mampu untuk melihat manfaat dari menaikkan upah buruh. Sayangnya diskusi berjalan alot dan tidak mampu membuahkan hasil. Pada tanggal 5 Mei siang harinya, 13 teman Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh agar tidak masuk kerja dan mengadakan rapat gelap. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dan berhenti melakukan aksi-aksi melawan perusahaan. Marsina kemudian datang ke Kodim untuk menanyakan kondisi rekan-rekannya. Malamnya Marsina menghilang tanpa kabar dan teman-temannya bahkan tidak ada yang tahu keberadaan. Selama 3 hari, 3 malam, teman-teman Marsina mencarinya, namun tidak berhasil ditemukan. Marsina baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, Marsina mengalami penyiksaan yang berat sebelum menghela nafas terakhirnya. Untuk upaya penegakan pelanggaran HAM, langkah paling awal yang harus dilakukan adalah menanamkan pendidikan karakter dan pendidikan mengenai HAM kepada generasi-generasi calon penerus bangsa sejak dini. Hal ini berperan penting untuk menanamkan kepada generasi penerus bahwa hak asasi manusia adalah hal sakral yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dengan alasan apapun. Langkah lainnya yaitu adalah dengan menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri. Pencegahan dan penegakan HAM tidak akan
berhasil jika tidak dibarengi dengan kesadaran pada diri sendiri akan pentingnya hak asasi. Dalam hal ini diperlukan adanya sikap saling menghormati, juga menanamkan bahwa setiap orang memiliki hak dasar tanpa memandang suku, agama, ras, gender, ataupun kondisi lainnya. Maka sangat tidak diperbolehkan adanya perasaan superioritas pada diri tiap manusia. Langkah lainnya yang tak kalah penting dalam upaya penegakan HAM adalah dengan memperkuat penegakan hukum dan menindak tegas para pelanggar HAM. Lemahnya kekuatan hukum dan tidak adanya tindakan nyata bagi para pelaku pelanggaran HAM membuat tindak pelanggaran ini terus terjadi dan terus berulang. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah komitmen dari seluruh lini penegak hukum untuk mengambil langkah yang tegas terhadap para pelanggar HAM sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.